Khan di situ. Shahrukh Khan punya rumah satu di situ. Doti pernah lewat Shahrukh Khan. Cuma Shahrukh Khannya lagi nggak di situ, guys. Rumahnya di ujung. Jadi di apa istilahnya kan kalau pohon palem kan gini ya, guys ya. Jadi rumahnya Shahrukh Khan itu ada di ujung paling ujung. Jadi ujung paling dekat sama laut. Itu paling mahal harganya. Nah, itu rumahnya Shahrukh Khan di situ. Itu dokter udah pergi ke Dubai 7 tahun 8 tahun, guys. Nggak pernah pakai posting-posting, nggak pernah pakai flexing-flexing. Jadi kalau dibilang dokter itu nggak punya uang buat cek lab, hello, tolong, halo, gitu ya. Jadi jangan kayak begitu ya. Tuh, karena dokter nggak pernah flexing, jangan dipikir dokter nggak punya uang buat uji lab. Tadi ditanya juga sama Pak Hakim, dari uji lab tuh berapa duitnya? Gitu, ditanyain juga sama Pak Hakim, apakah dapat duit apa enggak? Kita tanyain juga, lengkap nih sama Pak Hakim tentang MS Glow, gitu. Perkembangan kasus, alhamdulillah ya guys, untuk kasusnya Richard tidak datang, mangkir di 2 panggilan. Oke, Richard mangkir di 2 panggilan. Dokter mau pasang ini ya, mau pasang Elsa kali pasang ring. Sebentar. Tadi pada persidangan guys, aku tuh minta itunya ya, yang video itu ya, rekaman ya, yang si Bunda Elsa ngomong ke tersangka pengen itu, mentalnya. Ntar aku minta itu yang aslinya, kan nggak boleh soalnya begitu. Iya, airdrop. Jadi dokter bakalan bikin sebentar, dokter tunjukin kalian sebentar. Tolong nih gimana ceritanya ini mau ngasih itu apa background, gimana caranya ngasih background? Guys, caranya kasih background gimana guys? Filter ala tuh gimana? Enhance ya? Enhance. Iya dong, enhance efeknya bener. Ini ya. Oke, ntar ya guys, bentar guys. Plus ya. Plus mana? Ini kan ya kilo. Nah, kilo ya kan? Guys, kalian kelihatan nggak itu chat dari siapa no? Chat dari Richard guys. Richard mulai panik dia. Mulai panik nggak Richard kamu? Mulai panik nggak? Itu adalah ini kalian lihat ini ya ini. Ini adalah chat Sandy dengan Richard ya ini. Tiba-tiba chat ini tersebar di medsos guys. Ayo. Ini adalah chat pribadi. Udah direkam ya guys ya. Mulai panik dia. Richard, kenapa kamu sayang? Richard sayang, mau ketemu di Polda ya, sebentar lagi aku ketemu di Jakarta Selatan ya. Gak usah panik sayang, ya. Oke, kan mau jualan tanggal 17, siap-siap aja pertanyaannya sama netizen Indonesia. Kapan duit saya balik? Gitu masyarakat pada banyak yang nungguin loh. Ada tagihan dari konsumen. Tomato kamu triliunan, ratusan miliar balikin. Makanya cepet dijual rumah kamu yang di Palembang, biar kamu punya modal balikin ke mereka. Ya? Emang belum dibayar? Emang juga, teman tuh gak usah dibahas, kasihan dia udah jatuh tertimpa tangga ini orang ya. Oke? Kan apalagi udah dokter sumpahin di Ka'bah. Di Ka'bah, kalau misalnya dokter yang difitnah, dokter jatuhin laknat. Tapi kalau kalian SS Reza Gladys, Richard, kalau kalian yang menyebar fitnah, kalian yang hoax, maka kalian terima hukuman dari Allah segera secepatnya. Kan begitu, adil dong, fair dong. Iya dong, fair. Berani nggak sumpah demi Allah? Pasti kabur kan? Sumpah demi Allah. Kalau Doti gampang. Doti nggak pernah bayarin buzzer ya. Ayo lo, Doti bayar nggak? Nggak pernah dong. Nggak, ini ngomong harus bener itu kan. Pernah dibayar nggak? Nggak pernah dong. Nggak pernah ya. Demi Allah bilang nggak? Demi Allah. Tuh, bilang. Mana ini? Pernah ada dokter bayar buzzer apa Tuh. pernah? Mana yang Antis ini? Order tidak pernah. Antis baru ketemu sekarang. Ngomong mana si Antis ini? Oh, enak aja gua diputnya. Oh, barangan naik dibayar sampai tadi. Barangan naik baru ketemu sama Sandi. Oh, enak barangan yang ngomong kalian iki. Ngarang aja SS nih, Reza Gladys. Apa aja? Gak ada terlupakan Mbak Sandi. Oh. Yang udah apa namanya? Sandinya lah. Makanya gitu ya. Jadi gini guys, ini adalah chat ya. Ini adalah chat antara Sandy dengan Richard. Ya, kok tiba-tiba tersebar di medsos. Akhirnya si Sandy nanya, lihat ya, si Sandy nanya ya, maaf ya dok, tujuan saya dari dulu memang memberantas skincare yang nggak bener. Bukankah sesisi dengan dok Richard? Tujuan dokter menyebar chat saya dengan dokter apa ya? Jelas ya guys, tanya gitu ya. Dijawablah sama si Richard ini ya. Nih lihat dengan karakter orang ini ya. Gimana dokter tidak sebel banget nih dia Suneo, tapi nggak mau. Ini karakternya
Makanya guys gitu. Makanya udah ya udahlah kalau kamu nggak mau dipanggil Sunio, oke, panggil Richard ya, lihat nih. Udah urus diri sendiri aja, jangan sok pahlawan, bukan saya yang sebar. Richard itu handphone elu Cat ya. Kalau bukan elu yang sebar terus siapa? Tuyul, cenderuwo. Siapa sing nyebar Cacat? Kemarin bilang begini bilang begini dia bikin press con kan, dia bilang begini. Saya tidak tahu perkembangan tentang kasus saya kecuali dari TikTok, dari medsos kata dia. Padahal penyidik sendiri, Polda sendiri yang menghubungi nomor teleponnya dia. Itu memang bener-bener ya tukang drama banget, faktual ya, jangan nipu-nipu mulu dah. Bikin drama mulu, dibeli banget jadi orang. Udah, terus habis gitu nih, ya kan dijawab nih. Kalau bukan dokter terus siapa? Itu kan WA antara saya dengan Dok Richard aja, gitu. Fitnah lagi guys, fitnah lagi nih guys. Gue udah banyak diem selama ini. Jangan pancing, maksud gue nggak tahu, gue nggak tahu siapa, dan jangan dikira gue nggak tahu siapa dalangnya. Siapa dalangnya Richard? Hah? Doktif dalangnya. Doktif independen, apel lo, hah? Nggak usah pakai sebut-sebutin nama orang brand skincare yang lain. Doktif dalangnya. Kenapa kamu? Hah? Ya Richard, hadepin Doktif dong, hadepin. Nggak ada dalang-dalangan tuh, nggak ada. Doktif sendiri independen. Tadi disumpah bawa Al-Quran di depan hakim, di sidang jelas banget. Doktif bilang saya mandiri, saya independen. Apa lu Sahrul? Gitu. Hah? Dan dokter sudah bersumpah di depan Ka'bah. Jadi sebentar lagi akan terlihat guys. Ya, kagak ada yang namanya dalang. Dari mana duit sendiri, tes lab sendiri, dalang dari Hong Kong. Nggak pernah punya duit. Iya, heran ya. Yang produk yang kayak Dr. Angel baik sama Doktif, dari Doktif kritisi baik, terus sekarang sama Doktif keluar duit nggak itu? Dibilang mereview itu bayar berapa gitu, ke MS Glow kagak kenal. Kenapa? Dokter itu beli produknya bulan Juni ya. Dokter masukin ke lab bulan Juli, ada semua hasil labnya. Mana hasil labnya mana? Sini tunjukin tanggal berapa itu dimasukin labnya. Tapi dokter belum sempat bikin konten gitu loh intinya. Jadi itu pada saat di pengadilan disebutin, oh jadi dokter sudah beli Pak Hakim dari bulan Juni. Saya nggak kenal sama si Sandi. Kalau saya kenal pasti saya minta nomor teleponnya, pasti saya minta dikenalin. Kagak, saya nggak minta dikenalin gitu. 2 hari sejak kontennya si Sahrul ini keluar, jadi si Sahrul ini bilang begini kan, kontennya itu MS Glow dibayar 2 miliar, hidung jambu gitu-gitulah guys. Berarti kesel gitu loh. Kenapa? Karena kan netizen semua kan ngeteknya ke dokter detektif. Nah di situ si Sahrul ngeles, bilang Dok Sulatif itu kan bukan siapa-siapa. Dok Sulatif itu adalah orang imajinasi saya, dongeng saja. Itu masyarakat Indonesia tidak sebodoh itu guys. Ya, Sahrul kamu berhak untuk ngeles Sahrul. Tapi nggak seperti itu ya. Nih kalian lihat ya guys, tuh kalian baca tuh MS Glow, kelihatan nggak? Oh nggak bisa, nggak bisa, nggak kelihatan nih. Ini gimana sih? Oh nggak bisa ya guys. Tuh kalian baca nggak tuh MS Glow? Tanggal berapa itu? Kelihatan nggak guys? Mulai di konten. 24 Juli. Tuh kelihatan kan? Ya. Nah, apa? Dokter sudah lakukan pemeriksaan 24 Juli. Ngomong apa kalian? Hah? Begitu dia bilang, lihat kan, nggak direview kan produknya MS Glow, panas ada Doktif, ya udah Doktif buatin ini, mana MS Glow mana sini? Gitu. Dia bilang sumpah Al-Quran Doktif. Akhirnya dia masuk kan, udahlah jangan ditantang-tantang, Doktif ini jangan ditantang. Kalau ditantang tuh kayak disiram bensin, apa jadi apa? Kalau bicara masalah sumpah demi apa segala macam, saya nggak sih laknatnya si Sahrul itu gimana? Makanya makanya. Dia udah jelas-jelas dia dibuat sumpah. Tapi dia menolak kalau ternyata dia itu bertanya ngeri. Kalangan cerita. Iya kan dia di bawah sumpah dan dia tuh mengelak kalau itu buat Andi. Bayangin nggak azabnya kayak apa? Dalamnya apa, Mak? Dan lawyernya dibela. Dongeng. Bioskop kami online. Dia bilangnya bioskop kami online. Gitu loh. Itu memuakan sebenarnya guys, memuakan. Kita tengok. Oh. Kalau kami itu bilang cuma karena kami ada Wah bersih banget. buat anak-anak kaum lain yang terkasih sayang dan terupdate. Nah gimana? Ya itu karena kami ada ya, itu cuma buat bioskop kami online. Ya. Yang lucu Tapi kami online sekarang di offline. yang Sekarang online. Yang terus offline itu apa? Untuk Bapak Tobi itu kan untuk manusia dok saya ya.
bersayap. Oh, manusia bersayap. Laki-laki bersayap. Laki yang bersayap. Bahkan kan dokter Oki itu punya anak yang Ah. seperti yang kalian tahu ya, istri. Oh, punya istri. Dokter Oki, saya. Ya Allah, ya Allah. Gitu lagi pakai sayap-sayap. Dia emang itu agak-agak sengklek otaknya emang. Dimaklumi aja agak-agak sengklek otaknya. Nanti bakal kita tunggu aja azab apa. Ngeri azabnya, lihat aja dia. Ya siapa sih yang bela grupnya mereka? Tapi ini udah termasuk karma nggak sih? Hah? Udah termasuk karma dia nggak sih? Ya kan, teguran juga kan udah termasuk teguran dia. Udah masuk, dia ditahan ya. Iya sekarang, Datif nggak mau manggil mami ya, papi dia, papi offline. Ini yang mulut ini najis, langsung gatel kalau nyebutin dia. Mana dia nggak mau. Dia bilang begini, begitu Datif kan bilang begini, Sahrul, langsung ngomong, itu saya terhina begini. Oh ya udah kalau gitu terdakwa. Oh enggak, aku manggilin. Oh ya, coba ngomong lagi, thank you. Ngomong lagi gimana? Kepekatan yang mulia ya, saya merasa terhina. Saya sudah resmi dinyatakan oleh pengadilan bernama Adrena Isa Zega ya, Hah? bukan Sakur. Gitu. Udah ya paham ya guys ya. Gitu tadi. Sah sejak hukum. Sah sejak hukum. Mama sadar yang selesai. Ya, hah? Itu kalau ngomong kenapa sih begini ya? Oh, lu udah ngomong kayak begitu? Oh, lebih lucu lagi pas dia nangis sama dokter Oki cuma kerut semuanya. Udah ngamuk dia guys. Begitu dia bilang Sahrul, gitu kan? Dia bilang Sahrul, ya Sahrul, gitu penista agama. Idih, ngamuk langsung dia. Tantrum-tantrumnya sama si Fitra, sama si Bu Elsa ya. Ibu Elsa kasihan banget Ibu Elsa. Bu Elsa udah ya jangan belain penista agama Bu. Ya, hisab Bu, ingat hisab Bu. Ingat ada hisap ya. Kasus dokter Eva kok hilang, kasusnya siapa? Eva? Yang di Makassar, yang dokter yang bahas Pertanyaan siapa nggak paham? ke ini Eka sayang, Eka Ananda. Ya nanti pelan-pelan sayang. Satu cuma nggak penting, receh juga itu dia. Yang penting bosnya dulu. ini Skip bosnya dulu. udah dosen anak kan beda ya. Ya beda lah Sahrul sama Bunda Dorce itu ada kelainan medis ya, dokter itu ada menunjukkan. Jadi gini saya. Jadi gini, kalau dilahirkan dalam kondisi dua alat kelamin itu harus milih atau kondisi hormonal. Jadi pada saat dicek hormonal ini kuat mana? Kuat laki atau kuat perempuan? Gitu guys. Jadi ada analisa medis, ada alasan medisnya. Nah, si Sahrul ini alasan medisnya apa? Enggak ada guys, cuma nafsu aja dia pengen jadi perempuan tebas. Lu Cinta Luna aja mengakui kok dia kalau berangkat umroh dia akan menggunakan pakaian laki-laki. Gitu, lu Cinta Luna yang udah ditebas juga kan, kalau nggak salah lu Cinta Luna, dia pun akan pergi umroh dengan menggunakan pakaian laki-laki. Dan Sahrul itu sopo, hah? Kalau Sahrul ketemu sama dokter di sana, udah pasti dokter laporin askar ditangkap, dia akan pulang ke Indonesia guys. Ya, cuman sayangnya kok ya nggak ada yang laporin. Gitu. Tandanya Dotif, di sana pasti Dotif laporin. Oh, ya, oke, udah selesai. Bukan cuma nabrak kelamin ya guys ya, dari pemeriksaan hormon. Ya, hormon. Ada yang dua kelamin tapi nggak tumbuh satunya. Jadi pemeriksaan hormonnya dia ini lebih besar ke cewek. Nah, itu juga bisa. Jadi harus ada alasan medis. Ya, gitu. Nggak cuma asal main tebas aja, apalagi di zaman dulu. Itu pemeriksaannya berulang-ulang karena ngeri kalau ditebas itu ngeri banget. Betul. Kak Niki, kasus persekusi gimana jalan? Persekusi jalan guys. Berarti musafir, berarti bisa dijamak ke asar. Hah? Pengen lihat chatnya Asar, udah soal apa? pengen lihat chatnya. Pengen, berarti kalau gitu pergi lah notifnya tuh, chatnya tuh. Tuh chatnya guys, oke? Tuh. Udah ya. Itu chat yang sebenarnya chat antara Dr. Oki dengan Sandi. Dr. Oki, maaf, Dr. Richard. Itu chat Dr. Richard. Kalau ngapain gue nyebutin dokter tuh orang? Richard sama Sandi, ya. Jadi itu adalah chat antara Richard dengan Sandi, pribadi berdua. Nah akhirnya tiba-tiba keluar di medsos guys. Begitu keluar di medsos, Mbak Sandi nanya lah ya kan, Sandi nanya, tuh kan nanya tuh lihat tuh, Madok tujuan saya dulu ini apa nih, gitu kan? Dia jawab urus diri masing-masing, jangan sok pahlawan, bukan saya yang sebar. Itu tanda kalau Richard mulai ketakutan gak sih? Udah ya, untuk Richard kamu pasti baca ini, kamu pasti banyak yang record ini ya.
Oke. Richard, untuk kesekian kali ya, tadi pagi dokter sudah bicara sama Kak Emma Waroka. Oke, ini yang terakhir kalinya ya. Dokter kasih ultimatum ke kamu. Terakhir kali kamu senggol personal teman-temannya dokter. Ini terakhir kali. Kamu senggol teman dekatnya dokter. Ya, personal temannya dokter terakhir kali. Richard, dokter ultimatum terakhir kali. Kunci kamu, kalau dokter mau rudal kamu bakalan selesai. Karir kamu bakalan tamat, ya. Kamu sering mengadakan podcast menyelamatkan wanita. Padahal dokter punya banyak foto bagaimana kamu di dalam klub malam. Nah, dan bla 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 blanya. Itu udah kasih clue ya. Itu udah kasih clue. Kalau itu dokter ungkap, dokter sebar foto kamu bersama mereka semua, hancur nama baik kamu, Richard. Apakah itu yang kamu inginkan? Hah? Jadi nggak usah lagi utak-atik personal kita, personal teman-temannya dokter. Kamu fokus ke persoalan laporannya dokter Polda Metro Jaya. Ya, sebentar lagi bakalan naik sidik. Jadi kamu jangan heran kalau kamu sebentar lagi akan jadi tersangka di Polda Metro Jaya. Ya, oke? Cukup, dokter nggak mau sebarin guys. Dokter masih kasih ultimatum sebenarnya ya. Jangan, karena itu adalah aib personal. Ya, jadi kalau sampai Richard masih senggol-senggol lagi, bukannya fokus di masalah produk kamu, bukannya masalah fokus sama laporannya dokter, awas ya. Kuncinya semua ada di dokter. Dan jangan salahkan dokter kalau dokter sebar foto-foto itu. Ya, foto, video, gitu ya, di dalam klub malam. Udah deh, nggak mau sebutin lagi deh. Nanti kebablasan, kepancing. Oke ya? Hah? Nggak mau kepancing nanti ya. Ini pasti direkam sama teman-teman. Nanti pasti nyampe ke dia karena itu lagi ketakutan guys, karena lagi kepo, lagi ketakutan dia. Sebentar lagi gitu ya kamu ya, si Reni nggak mau dateng, nggak apa-apa, suami istri kalian nggak mau datang. Nanti datangnya pas jadi saksi setelah gelar perkara aja ya. Nah, dateng loh. Kalau udah saksi jadi gelar perkara dateng. Kalau enggak langsung naik jadi tersangka nanti ya. Oke? Oke guys ya. Jadi mau izin dulu, mau pamit dulu ya. Ntar mau berangkat lagi ke Dubai. Oke guys ya. Sari. Ya itu apa? Kita harus membela kebenaran. Iya dong. Kita harus membela Takbir. orang-orang yang membuat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Tunggu aja nanti azab apa yang bakalan Allah turunkan ya buat kaum munafikun. Oke? Oke guys ya. Dokter itu semua fitnah, buat dari untuk ternanang apa itu semua fitnah itu disebar. Kalian kan kupas media itu buzzernya siapa guys? Nggak tahu aja kalian kan, lihat tuh buzzernya siapa? Ya? Oke. Mereka pasti dikit-dikit bilang kita dibayar. Ah iya. Gak ada bahannya. Gak ada bahan ya? Gak ada bahan selain dibayar-bayar, gak ada bahan. Wih, kasihan, nanti gak punya duit gitu ya. Nah, jadi pagi bisa ke Dubai, habis itu nanti Dodi kemana? Dodi mau terjun payung, Dodi punya klinik guys ya. Omsetnya setiap bulan satu produk aja 4.000 sampai 5.000 pieces terjual. Ya, nggak perlu pakai jualan online. Offline aja udah alhamdulillah. Ya, dipikirnya nggak ada duit buatnya. Kita dibilang ketar-ketir, kalau kita happy liburan. Kasian ye. Kasian ye gitu ya. Ya udah ya guys, nanti mau ketawa ngakak. Jadi mau ketemu sama teman-teman ya, karena ini juga baru pertama kali kita bisa makan sama Tayola. Tayola biasanya ketemunya di kemarin itu kita ketemunya kemarin di Polda ya. Polda terus kita. Baru kali ini ketemu loh, ketemu dengan adik-adik. Bikin perjanjian ketemu di belakang layar. Sarul, ngadi-ngadi lurus. Fitnah mulu bikinannya mereka itu. Oke guys ya, bye. Nanti mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Ini kalian screenshot dulu ya, tolong nggak ada orangnya. Dah, kalian screenshot dulu ya guys tuh. Pertanyakan itu. Chatnya Richard sama Sandi kok tiba-tiba ngaco. Dapat dari mana itu? Amnesia. Amnesia, gerombolan sirkus amnesia ya. Amnesia. Dah. Jangan tobat ya Cat, lo kan udah mualaf, kamu tobat ya. Terus tinggal dijawab udah khitan apa belum. Bukan maksudnya ngelihat alat elu, bukan sama sekali. Kita nggak minat, masyarakat Indonesia nggak minat ngelihat ya. Cuma dijawab iya kita sudah khitan, udah selesai gitu doang ya. Terus kalau waktunya jualan, sholat, jamnya azan itu sholat ya. Jangan terus jualan, kamu lupa sama sholat. Oke guys ya, untuk Bang Dery, Mas Felix tolong diingetin temennya ya. Jangan suka nyebar hoax, nyebar fitnah. Siap-siap, kalau aibnya nggak mau dibongkar, jangan bongkar aib orang. Dokter punya aibnya Richard loh, parah banget aibnya, parah banget. Kalau memang dia masih nyenggol personalnya dokter, ya personalnya teman-teman dokter, jangan heran jika dokter terpaksa ungkap aibnya Richard. Kenapa? Mau screenshot ya, saya ulang. Kumaha aja mau cepetan, udah ya.
Udah screenshot, oke? Itu nggak dong? 1-5 ya guys. 1, 2, 3, 4, 5. Oke cinta, sampai ketemu lagi di next live selanjutnya ya. Insya Allah sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 15 ya? Tanggal